warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Azza dari kelas 2F. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya lihat dari YouTube channel MI Mu'adz Ali tentang Science of the Quran atau ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Versi Imam Tabari bahwa Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan, dan fi'il amrnya yaitu iqra', artinya baca. Qira'atan, bacaan. Al-Quran adalah bacaan yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang sering kita sebut dengan Nuzulul Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam dan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupannya. Sebagaimana pada surah Al-Isra pada ayat 106 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Begitu juga surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Artinya, sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Sebagai umat Islam, kita mengikuti Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup serta sumber hukum, bagaimana kita membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan yang haram maupun yang halal. Bagaimana juga mengubah seseorang dari kegelapan menuju ke terang, juga sebagai obat dalam segala penyakit. Kita harus membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, Al-Quran yaitu isim alam. Isim alam yaitu isim yang menunjukkan makna untuk kata benda yang menunjukkan kepada nama seseorang dan nama tempat. Sama seperti Taurat dan Injil juga sebagai isim alam. Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang saling membantu dalam surat komprehensif dan nyaman dalam keindahan dan prosa, menyerupai atau mirip juga. Contohnya, kita ketahui bahwa kata qul dalam Al-Quran terdapat dalam 3 surat yang sering kita dengar atau kita lafadzkan. Qul huwallahu ahad dalam surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas dalam surat An-Nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq dalam surat Al-Falaq. Al-Quran adalah satu, atau dalam bahasa Arab yaitu wahid. Banyak definisi sama artinya, tetapi berbeda pengkalimatannya. Tidak ada perbedaan tentang apa itu Al-Quran, tetapi hanya bagaimana definisikannya. Sama seperti mencintai seseorang. Contohnya, kita mencintai seseorang, dan banyak orang juga sama mencintai seseorang,
kita mendefinisikannya pasti berbeda-beda, tetapi kita memiliki tujuan dan arti yang sama, yaitu mencintai seseorang. Setiap bahasa, definisi yang baik mencakup semua yang penting, kecualikan segala yang asing dan sejelas mungkin. Al-Quran sebagai penyembuh atau obat, juga penawar dari hati yang gundah dan gelisah. Ini sebagaimana dikisahkan, pada suatu hari seseorang menemui sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, meminta nasihatnya. Katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan sebagai obat bagi jiwaku yang sedang gelisah, resah, dan pikiranku yang sedang gundah. Makan tak enak dan tidur pun tak nyenyak." Maka Ibnu Mas'ud menasihatinya, "Kalau itu penyakit yang menimpamu, bawalah dirimu mengunjungi 3 tempat. Pertama, datanglah ke tempat yang orang sedang membaca Al-Quran. Di sana engkau ikut membaca Al-Quran atau cukup mendengarkannya dengan baik. Kedua, pergilah ke tempat majelis ta'lim yang mengingatkan engkau kepada Allah. Ketiga, carilah tempat yang sepi di malam sunyi. Di sana engkau menyendiri bersama Allah waktu tengah malam untuk sholat tahajud. Lalu mintalah kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, dan kemurnian hati." Setelah orang itu kembali ke rumahnya, nasihat sahabat diamalkan. Dia pergi mengambil air wudhu dan mengambil Al-Quran. Dia membacanya dengan hati yang khusyuk. Setelah membaca, maka berubahlah jiwanya menjadi tenang, pikirannya kembali tentram, dan kegelisahannya pun hilang berkat bacaan Al-Quran tersebut. Begitulah Al-Quran sebagai penyembuh atau penawar hati yang gundah dan gelisah. Ta'rif, kita mengetahui Al-Quran tersebut. Jami' Al-Quran itu mengumpulkan, dan makni Al-Quran itu membubarkan. Seperti Al-Quran mengumpulkan hal yang baik-baik dan membubarkan hal yang buruk, memilahkannya dan menunjukkannya bahwa itu baik dan buruk. Al-Quran adalah kalam Allah dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, telah sampai kepada kita dengan transmisi yang berangsur-angsur, disebut juga mutawatir, melalui malaikat Jibril, yang merupakan tantangan bagi manusia untuk menghasilkan yang serupa, seperti membuat mushaf, membukukannya, seperti itu. Surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Dengan demikian, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, apapun itu masih tidak bisa atau tidak dapat dianggap sebagai Al-Quran. Inilah sebabnya para ulama dapat atau sepakat untuk tidak mungkin terjemahan kata dari Al-Quran. Seperti kata Al-Quran diganti menjadi bahasa lainnya, seperti bahasa Inggris, Afrika, atau India. Itu tidak mungkin digantikan. Contohnya kata haram tersebut. Kata haram tidak bisa digantikan menjadi not agreement, tapi tetap haram sebagaimana dalam Al-Quran. Contoh kata haram, hukumnya kita
menikah dengan sanak saudara kita atau kita menikah dengan orang tua kita itu haram. Begitupun ada kata yang tidak bisa digantikan dengan kata lainnya atau diterjemahkan kepada kata lainnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 Alif Lam Mim. Tidak bisa diartikan ke dalam bahasa lain, hanya itu bahasa Allah. Yang sementara ayat keduanya yaitu Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin, yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Selain Al-Qur'an, ada hadis. Hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Macam-macam hadis ada banyak yang kita ketahui, atau mungkin saya mengambil contoh dua, yaitu hadis sahih dan dhaif. Hadis sahih yaitu bersambung sanadnya dan diriwayatkan yang kuat hafalannya. Sedangkan hadis dhaif yaitu yang meriwayatkannya itu yang tidak adil, syadz dan cacat. Contoh hadis seperti ini. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Artinya, amal itu tergantung niat dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan 4 ahli hadis lainnya. Imam Zarkashi berpendapat, ketahuilah bahwa Al-Quran telah diungkapkan dalam bahasa Arab, oleh karena itu tidak mungkin untuk menggantikannya atau melafalkannya dalam bahasa lain. Contohnya seperti hukum Quran juga, mad, gunnah, tajwid, dan lainnya. Ada satu pertanyaan, namun apakah setiap kata dalam Al-Quran berbahasa Arab? Di sini para ulama berbeda. Ibnu Abbas berpendapat, pendapat yang benar menurut saya adalah keduanya benar. Ini karena asal usul bangsa ini adalah asing, seperti yang dikatakan para ulama. Namun kata-kata ini memasuki bahasa Arab dan diubah menjadi kata-kata Arab. Dan surat-surat asing ditukar dengan berbahasa Arab sampai mereka menjadi bagian dari bahasa Arab. Kemudian Al-Quran diturunkan pada saat ini. Kata-kata telah bercampur dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, dia yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya bahasa Arab adalah benar, dan dia yang mengatakan bahwa ada beberapa kata asing adalah juga benar. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan saat ini, apabila kita membaca satu huruf, mendapatkan 10 kebaikan, dan perbanyaklah tadarus untuk semuanya. Satu lagi, saya akan menyampaikan bahwa Quran harus dipahami agar menjadi petunjuk. Sayangnya, Al-Quran tidak akan bisa menjadi petunjuk apabila kita tidak mengerti dan memahaminya yang kita baca. Pahala memang insya Allah akan dapat jika kita membacanya. Akan terus mengalir ke setiap muslim juga yang membacanya. Tapi Al-Quran harus dipahami. Bagaimanakah kita memahaminya? Yaitu dengan membaca terjemahnya, sebagaimana kita mengerti bahasa yang diterjemahkan adalah bahasa yang kita gunakan, dan memahami makna dari kata tersebut. Demikian pendapat-pendapat yang telah saya sampaikan. Semua pendapat itu sebaiknya kita hargai karena sebagaimana hadis, ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihatlah siapa yang mengatakannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah semata dan kesalahan datang dari diri saya. Syukron jazilah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.